Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Enigma CPNS. Kali ini saya akan membahas file report SKB penata laporan keuangan dari yang pernah mengikuti. Biasanya hari pertama itu adalah tes psikologi. Tes psikologi ini biasanya terdiri dari tes koran. Jadi tes koran itu adalah susunan angka bentuk lajur-lajur ke bawah gitu, dimana kita harus menjumlahkan dalam lajur-lajur tersebut. Kemudian tes psikologi itu ada tes potensi akademik, kayak ada sinonim, antonim, padanan kata kayak di CAT kayak gitu. Kemudian ada aritmatika, mirip-mirip kayak di CAT, jadi seperti menemukan pola bilangan gitu. Dan ada silogisme, penarikan kesimpulan dan lain-lain. Nah, pas hari keduanya CAT. Jadi di tiap instansi itu beda-beda. Ada yang menggunakan CAT langsung, ada yang psikologi dulu, ada yang pakai wawancara, tapi juga ada yang CAT doang. Jadi SKB-nya hanya CAT gitu, satu soal. Beda-beda tiap instansi. Nah, kalau pas hari keduanya CAT, materinya tentang pengetahuan umum daerah, contoh komoditi ekspor suatu daerah, PAD, pengeluaran dan lain-lain. Visi misi daerah. Jadi visi misi daerah, misalnya instansi yang kita lamar Pemkab apa, instansi itu visi misi daerahnya apa gitu. Terus materi pendidikan dasar menurut kualifikasi jabatan yang diambil. Jadi kita harus mengerti kualifikasi jabatan kita, materi pendidikan dasarnya apa. Pahami job description, alur kerja, uraian tugas jabatan. Pahami dasar-dasar hukum dari jabatan yang diambil. Jadi dasar-dasar hukum itu kayak Permenpan, peraturan menteri. Misalnya kalau ini penata laporan keuangan, peraturan menteri keuangannya tentang penata laporan keuangan di daerah itu seperti apa. Pahami teori-teori dan pekerjaan teknis jabatan, contoh cara kerja penata laporan keuangan dalam mengumpulkan data dan menata laporan keuangan, transaksi harian di jurnal, ke buku besar atau pembantu, masuk ke saldo neraca, kemudian laporan keuangan. Ini akuntansi dasar ya, harus dikuasai. Kemudian pahami sanksi-sanksi hukum yang dapat menjerat bidang jabatan. Jadi menurut Permenpan RB tentang nomenklatur jabatan pelaksana, bisa dibaca ya di Permenpan RB nomor 25 tahun 2016. Kemudian Permenpan RB nomor 41 tahun 2018, bisa dibaca. Tugas klasifikasi pendidikan minimal, tugas jabatan harus dibaca itu. Kemudian contoh analisis jabatan PLK menurut Permenpan RB nomor 25 tahun 2016. Jadi ini analisis jabatannya, kita harus tahu ya, bisa dibaca. Nanti saya akan bagikan di bawah deskripsi. Kemudian uraian tugas, menerima dan memeriksa surat permintaan pembayaran SPP dari pejabat pembuat komitmen. Jadi uraian tugas penata laporan keuangan ini melakukan kegiatan yang meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pemeriksaan serta penataan di bidang laporan keuangan. Itu ikhtisar jabatannya, uraian tugasnya ini 1 sampai 9. Menerima dan memeriksa yang tadi SPP,
Kemudian yang keduanya, mempelajari dan menyiapkan bahan laporan untuk verifikasi bukti-bukti kwitansi. Kemudian menata dan menyiapkan laporan untuk bahan pembuatan dokumen SPM, surat perintah membayar. Menyiapkan laporan pembayaran pajak, jadi pajak juga harus diketahui nih, yang tidak dipotong langsung lewat SPM. Membuat jurnal dan laporan keuangan secara akrual. Mengkonsultasikan kendala proses penataan laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan. Mengevaluasi penataan laporan keuangan, membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan pajak secara periodik, jadi pajak juga harus dikuasai. Melaksanakan tugas kedinasan lain diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis. Tanggung jawabnya keakuratan data yang sesuai dengan jumlah dana yang diminta untuk dicarikan, penataan dokumen SPM, surat perintah membayar, pengarsipan surat SP2D, surat perintah pencairan dana. Wewenang meminta data daftar gaji untuk bahan pembuatan SPP, SPM gaji. Meminta kelengkapan data keuangan untuk penataan laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menyiapkan dan menyajikan data yang diperlukan, meminta SP2D yang telah dicairkan sebagai bukti pembayaran telah dilakukan. Korelasi jabatan penata laporan keuangan itu dengan kepala subbagian perencanaan dan keuangan, atasan langsung, dan berkorelasi dengan pelaksana pada BPKAD, hal pelaksanaan tugas dan koordinasi. Tugas jabatan melakukan kegiatan penataan bahan dan pemeriksaan di bidang laporan keuangan. Kita lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi ini untuk penata laporan keuangan daerah ya. Bisa dibaca peraturan-peraturannya, payung hukumnya. Kemudian jenis dan fungsi laporan keuangan pemerintah. Ada 4 jenis laporan keuangan dalam PP nomor 24 tahun 2005. Nomor 1 LRA, yang kedua neraca, yang ketiga LAK, yang keempat CALK. Jadi basis kas menuju akrual yang disebut CTA. Dengan basis ini pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. 7 jenis laporan keuangan menurut PP nomor 71 tahun 2010. Ada LRA, ada LPSAL, ada neraca, ada LO, ada LAK, ada LPE, ada CALK menggunakan basis akrual, terkecuali LRA yang menggunakan basis kas karena anggaran pemerintah masih berbasis kas. Semua laporan disusun oleh entitas pelapor kecuali LPSAL disusun oleh BUN, dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi LAK disusun oleh entitas unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Laporan keuangan SKPD terdiri dari yang tadi ya, LRA neraca, LO itu laporan operasional, LRA itu laporan realisasi anggaran, CALK itu catatan atas laporan keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya laporan keuangan SKPD tersebut akan dikonsolidasikan oleh SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. SKPKD dalam hal ini adalah BPKAD. Jadi seluruh komponen laporan keuangan pemerintah daerah antara lain LRA, perubahan SAL, saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, LPE, catatan atas laporan keuangan. Jadi LRA itu menyajikan sumber alokasi pemakaian sumber daya keuangan, jadi lebih kepada
sumbernya dan pengeluarannya. Menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pada periode tertentu. Jadi anggarannya berapa, realisasinya berapa, nanti dibandingkan. Jadi pendapatan LRA itu dari penerimaan oleh BUD yang menambah saldo anggaran lebih SAL yang tidak perlu dibayar kembali, taks, non-taks, hibah, belanja, mencatat semua pengeluaran dari kas umum negara daerah yang mengurangi SAL dan tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Transfer semua pengeluaran yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, otonomi, dan dana penyesuaian. Kemudian ada pembiayaan, setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah dialokasikan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Di sini ada LPSAL, menyajikan kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh BUN untuk LKPP dan entitas pelaporan penyusun laporan keuangan konsolidasi untuk LKPD. Isinya sal awal, penyelesaian sal awal, penggunaan sal, silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran. Ini kalau di perkuliahan itu materi ini ada di akuntansi pemerintah. Silpa, yang bahas silpa kayak gini. Penyesuaian sal akhir. Kemudian LAK, menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi investasi pendanaan transitoris. Memberikan informasi mengenai sumber penggunaan selama periode akuntansi serta perubahan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kita mesti kembali buka-buka buku perkuliahan akuntansi. Untuk memahami ini, kalau lupa lagi, kita buka-buka buku lagi. Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari cek, giro, deposito, dan surat berharga lainnya. LO, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi penambahan ekualitas yang dikelola oleh pemerintahan pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Komponen-komponen pendapatan LO, beban, transfer, mencatat semua beban, pos luar biasa. LPM menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekualitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Apakah terjadi kenaikan penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan? Menyajikan pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya. Surplus defisit LO periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas akhir. Neraca, laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas pada tanggal tertentu berguna untuk menaksir kesehatan keuangan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, dan menganalisis likuiditas dan fleksibilitas keuangan. Unsur-unsurnya aset, kewajiban, ekuitas. CALK menyajikan informasi daftar terinci analisis atas nilai suatu pos yang disajikan pada laporan keuangan sebelumnya, termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan lainnya yang diperlukan. Hubungan-hubungan laporan keuangan, kalau finansialnya LO, LPE, neraca LAK, kalau anggarannya laporan anggaran LPSAL. CALK sebagai penjelasan terhadap semua pos di laporan keuangan. Tahapan-tahapan penyusunan laporan keuangan SKPD.
Angka 1, kertas kerja PPK SKPD menyiapkan kertas kerja. Kemudian PPK SKPD melakukan rekapitulasi saldo buku besar menjadi neraca saldo. PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian. PPK SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jumlah jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, PPK SKPD dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan realisasi anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK SKPD belum membuat jurnal penutup. Langkah keduanya membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi 0 pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan dan belanja. Jurnal penutup yang dilakukan sebagai berikut. Pendapatan. Bisa dilihat ya tabelnya. Pendapatan surplus. Pendapatan di debit, surplus di kredit. Surplus di debit, belanja di kredit. Jurnal penutup akan memurahi nilai silpa di neraca menjadi jumlah yang benar. Ini ada ya di akuntansi pemerintahan. Banyak di buku-buku akuntansi pemerintahan ini yang membahas silpa. Jurnal penutup. Jurnal penutup dicatat pada buku jurnal umum untuk selanjutnya diposting ke buku besar. Langkah ketiga menyusun laporan keuangan. Langkah keempat menyusun CLK. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Langkah kelima, pembuatan jurnal balik awal tahun. Jurnal balik adalah proses pilihan yang dilakukan setelah pembuatan laporan keuangan. Jurnal balik adalah proses penjurnalan kembali untuk akun-akun yang dilakukan penyesuaian, misalnya persediaan, agar pada kondisi awal neraca periode berikutnya nilainya menjadi nihil. Secara singkatnya, jurnal balik adalah jurnal penyesuaian dan rekening yang sebelumnya didebit menjadi kredit dan rekening yang sebelumnya dikredit menjadi debit. Jurnal balik dicatat pada buku jurnal umum untuk selanjutnya diposting ke buku besar pada awal tahun. Ini ya alur kerja dari seorang penata laporan keuangan di daerah Pemda. Catatan persediaan di debit, persediaan di kredit. Cadangan piutang di debit, cadangan piutang di kredit. Penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Pemerintahan daerah internal, pemerintahan daerah eksternal seperti DPRD, BPK, investor, kreditor, donatur, analis ekonomi, pemerhati provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, SA PPKD sebagai pengguna anggaran. Entitas akuntansi yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA, PPKD, neraca, PPKD, dan CLK PPKD. SA konsolidator sebagai wakil Pemda. Sistem akuntansi pemerintah daerah. Jadi akuntansi keuangan pemerintah sekarang memasuki era desentralisasi. Maka pelaksanaan akuntansi pemerintahan itu ada di daerah-daerah. Kemudian daerah-daerah tersebut menyampaikan laporannya ke pemerintah pusat. Jadi Pemda membuat laporan kepada pemerintah pusat. Oleh pemerintah pusat dibuatkan menjadi laporan konsolidasi yang merupakan laporan keuangan pemerintah RI. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem informasi pengidentifikasian, pencatatan, klasifikasi, ikhtisar, dan komunikasi kegiatan suatu daerah berupa pelaporan untuk pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat itu berdasarkan ini laporan keuangan.
Akuntansi keuangan terdiri atas akuntansi keuangan Pemprov, akuntansi keuangan Pemkab. Untuk melakukan akuntansi keuangan daerah, penyusunannya harus mengikuti PSAP yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tanggal 13 Juni 2005, yaitu PSAP nomor 1 sampai dengan 11, di mana proses akuntansinya adalah neraca, LRA laporan realisasi anggaran, LAK laporan arus kas, dan CALK catatan atas laporan keuangan. Tiap-tiap daerah merupakan satu entitas-entitas yang akan membuat laporan keuangan dan akan diserahkan ke pemerintah pusat. Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD. Contoh BPKAD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitasnya sebagai Pemda. Sistem akuntansi PPKD ini meliputi akuntansi pendapatan PPKD, akuntansi pendapatan PPKD, akuntansi pembiayaan PPKD, akuntansi aset PPKD, akuntansi utang PPKD, akuntansi selain kas PPKAD. Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah dipindahkan ke buku besar pengakuan aset, utang, dan ekuitas. Jurnal terkait transaksi yang bersifat akrual dan prepayment merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan PPKD, namun pengeluaran kas belum dilakukan akrual, atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang, prepayment. Ini kerangka umum sistem akuntansi pemerintah daerah ya. Ada satuan kerja, memberikan dokumen-dokumen sumber, unit pembukuan dan unit perhitungan melakukan pembukuan bulanan. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu secara otomatis untuk setiap satuan kerja. Kemudian ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Nah, ini dasar hukum. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah. Antara lain Undang-Undang Dasar RI tahun 45, Undang-Undang di bidang keuangan negara, Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya mengatur keuangan daerah, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, peraturan perundang-undangan yang lainnya mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Oke, sekian dulu FR SKB penata laporan keuangan dari yang pernah mengikuti. Untuk yang menginginkan filenya silahkan subscribe dan cantumkan email Anda di komentar. Nanti saya akan mengirimkan file ini kepada Anda. Semoga bermanfaat dan semoga keluar nanti di soal SKB yang sesungguhnya. Perbanyak latihan, perbanyak wawasan di bidang Anda, perbanyak doa, tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.